Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang. Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabespori setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabespori terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus KM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwa divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabespori. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk ke Mabespori untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024. Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan, kata Novel Bamukmin, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay.
Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Harry Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Harry, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya. Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton. Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personel, kru, dan peralatan.
Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya. Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan. Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain. Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun. Ia memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay. Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori CAT 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay. Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei. Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut.
Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang.
Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabes Polri setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabes Polri terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus KM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwa divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap ya, karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabes Polri. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk ke Mabes Polri untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024. Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan, kata Novel Bamukmin, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Truno Yudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan Alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA 212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang. Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya, sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabes Polri setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabes Polri terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus KM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwanya divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap ya, karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabes Polri. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk di Mabes Polri untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA 212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024. Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan, kata Novel Bamukmin, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan Alumni PA 212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA 212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang.
Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Heri Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Heri, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya. Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton. Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personel, kru, dan peralatan. Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya.
Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan. Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain. Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun, yang memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay. Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori CAT 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay. Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rencana konser grup musik asal Inggris Coldplay mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebelumnya persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras digelarnya konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang. Selain PA212, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyoroti rencana konser Coldplay ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei. Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut.
Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang.
Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabespori setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabespori terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus KM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwa divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap ya, karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabespori. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk di Mabespori untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024. Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan, kata Novel Bamukmin, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan.
Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Heri Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Heri, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya. Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton. Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personel, kru, dan peralatan. Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya. Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan.
Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain. Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun, yang memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay. Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori CAT 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay. Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rencana konser grup musik asal Inggris Coldplay mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebelumnya Persaudaraan Alumni atau PA212 menolak dan menentang keras digelarnya konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang. Selain PA212, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyoroti rencana konser Coldplay ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei. Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan Persaudaraan Alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila.
Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan alumni PA 212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA 212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA 212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA 212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang. Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabes Polri setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabes Polri terkait
dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus KM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwa divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap ya, karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabes Polri. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk di Mabes Polri untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024. Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan, kata Novel Bamukmin, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Truno Yudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia.
Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Harry Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Harry, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya. Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton. Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personel, kru, dan peralatan. Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya. Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan. Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain.
Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun, yang memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay. Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori Cat 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay. Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rencana konser grup musik asal Inggris Coldplay mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebelumnya Persaudaraan Alumni atau PA212 menolak dan menentang keras digelarnya konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang. Selain PA212, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyoroti rencana konser Coldplay ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei. Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan Persaudaraan Alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan Alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara
saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang. Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya, sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabes Polri setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabes Polri terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus AM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwa divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap ya, karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai
sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabes Polri. Tadi juga pihak dari Masa Aksi juga sudah masuk di Mabes Polri untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024. Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan, kata Novel Bamukmin, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan
pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Harry Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Harry, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya. Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton. Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personel, kru, dan peralatan. Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya. Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan. Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain. Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun. Ia memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay.
Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori Cat 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay. Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rencana konser grup musik asal Inggris Coldplay mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebelumnya persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras digelarnya konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang. Selain PA212, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyoroti rencana konser Coldplay ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei. Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka, mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut.
Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang. Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabes Polri setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabes Polri terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus AM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwa divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap ya, karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabes Polri. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk ke Mabes Polri untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri.
Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024. Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan, kata Novel Bamukmin, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta.
Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Harry Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Harry, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya. Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton. Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personel, kru, dan peralatan. Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya. Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan. Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain. Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun. Ia memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay. Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori CAT 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay.
Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rencana konser grup musik asal Inggris Coldplay mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebelumnya Persaudaraan Alumni atau PA212 menolak dan menentang keras digelarnya konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang. Selain PA212, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyoroti rencana konser Coldplay ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei. Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan Persaudaraan Alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan Alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila.
Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA 212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA 212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang. Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabes Polri setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabes Polri terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus AM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwa yang divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap ya, karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabes Polri. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk ke Mabes Polri untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA 212.
Persaudaraan alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024. Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan kata Novel Bamukmin pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan alumni PA 212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA 212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023.
Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Harry Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Harry, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya. Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton. Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personel, kru, dan peralatan. Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya. Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan. Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain. Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun. Ia memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay. Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori CAT 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay. Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rencana konser grup musik asal Inggris Coldplay mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebelumnya Persaudaraan Alumni atau PA212 menolak dan menentang keras digelarnya konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang. Selain PA212, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyoroti rencana konser Coldplay ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei. Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan Persaudaraan Alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan Alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia.
Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA 212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA 212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang. Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabespori setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabespori terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus AM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwa divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap ya, karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabespori. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk ke Mabespori untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA 212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024.
Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan kata Novel Bamukmin pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelgam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Heri Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Heri, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya.
Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton. Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personel, kru, dan peralatan. Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya. Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan. Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain. Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun, yang memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay. Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori CAT 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay. Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rencana konser grup musik asal Inggris Coldplay mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebelumnya persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras digelarnya konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang. Selain PA212, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyoroti rencana konser Coldplay ini.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei. Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan Persaudaraan Alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman.
Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang. Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabespori setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabespori terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus AM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwa divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap ya, karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabespori. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk ke Mabespori untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan, kata Novel Bamukmin, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya.
Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan alumni PA 212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA 212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Heri Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Heri, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya. Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton.
Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personel, kru, dan peralatan. Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya. Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan. Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain. Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun, yang memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay. Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori CAT 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay. Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rencana konser grup musik asal Inggris Coldplay mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebelumnya persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras digelarnya konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang. Selain PA212, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyoroti rencana konser Coldplay ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei.
Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan Persaudaraan Alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain,
Untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang. Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabes Polri setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabes Polri terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus AM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwanya divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap ya, karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabes Polri. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk di Mabes Polri untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024. Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan, kata Novel Bamukmin, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser.
Truno Yudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Truno Yudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Truno Yudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Heri Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Heri, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya. Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton. Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay
Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personel, kru, dan peralatan. Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya. Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan. Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain. Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun. Ia memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay. Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori CAT 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay. Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rencana konser grup musik asal Inggris Coldplay mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebelumnya persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras digelarnya konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang. Selain PA212, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyoroti rencana konser Coldplay ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei. Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia.
Sebelumnya diberitakan Persaudaraan Alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan Alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023.
Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang. Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabes Polri setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabes Polri terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus AM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwa divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap ya, karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabes Polri. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk ke Mabes Polri untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024. Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan, kata Novel Bamukmin, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin
pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Heri Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Heri, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya. Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton. Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personel, kru, dan peralatan.
Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya. Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan. Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain. Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun. Ia memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay. Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori CAT 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay. Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rencana konser grup musik asal Inggris Coldplay mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebelumnya persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras digelarnya konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang. Selain PA212, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyoroti rencana konser Coldplay ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei. Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan alumni PA 212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA 212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA 212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA 212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang. Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabespori setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabespori terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus KM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwa divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabespori. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk ke Mabespori untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA 212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024. Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan, kata Novel Bamukmin, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Truno Yudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan Alumni PA 212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA 212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menegaskan
Pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Heri Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Heri, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya. Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton. Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personil, kru, dan peralatan. Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya.
Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan. Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain. Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun. Ia memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay. Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori CAT 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay. Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rencana konser grup musik asal Inggris Coldplay mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebelumnya persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras digelarnya konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang. Selain PA212, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyoroti rencana konser Coldplay ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei. Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut.
Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Majelis Ulama Indonesia dan Persaudaraan Alumni PA212 menolak konser grup band asal Inggris Coldplay di Jakarta, Indonesia. Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan alasannya tak lain karena Coldplay pendukung LGBT. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mengimbau pihak penyelenggara untuk mengurungkan niat mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebutkan LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan akan bertentangan dengan ajaran agama hingga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa. Ia berharap kepada pihak pemerintah untuk tidak mengejar uang saja. Sementara itu, penolakan dari PA212 dan MUI ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 19 Mei. Ia mengatakan siap menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konser Coldplay 15 November 2023 mendatang.
Sandi meminta masyarakat yang menolak band tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Menurutnya sampai saat ini semua persiapan telah matang dilakukan oleh pihak promotor. Konser Coldplay di Jakarta akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Masa aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sudah mulai membubarkan diri dari kawasan Mabes Polri setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Mabes Polri terkait dengan tuntutannya yakni untuk kembali dibukanya kasus KM50 atau kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini terdakwanya dua terdakwa divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga mereka menuntut jika Kabahar Kampori, Komjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk segera ditangkap karena dinilai terlibat dalam kasusnya tersebut. Saat ini para jemaah atau para massa aksi sudah mulai membubarkan diri, sudah mulai berangsur pulang dan meninggalkan kawasan Mabes Polri. Tadi juga pihak dari massa aksi juga sudah masuk ke Mabes Polri untuk bertemu dengan perwakilan Kapolri untuk memberikan novum atau bukti baru agar kasus KM50 kembali dibuka dan diusut oleh Polri. Sebagaimana diketahui, kini para penggemar Coldplay dalam waktu bersamaan tengah memburu tiket konser yang bakal digelar pada 15 November mendatang. Konser pertama Coldplay di tanah air ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Persaudaraan Alumni atau PA212. Persaudaraan Alumni 212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar seperti memblokir lokasi dan akan mengepung bandara apabila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan pemerintah juga harus bertindak cepat untuk menolak konser Coldplay terlebih karena berdekatan dengan pemilu 2024. Novel Bamukmin menegaskan seruan penolakan ini sebagai wujudnya menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Bahkan, kata Novel Bamukmin, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay jika panitia tetap berkeras menyelenggarakannya. Selain meminta pemerintah menolak, ia juga meminta panitia mengurung niatnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Truno Yudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Persaudaraan Alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan.
Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya, Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan siap mengamankan jalannya konser Coldplay. Menurut Kombes Trunoyudo, Polda Metro Jaya sudah memiliki SOP dalam mengamankan konser. Trunoyudo menegaskan kedatangan Coldplay jangan dikaitkan dengan pesta demokrasi. Polisi memastikan kegiatan masyarakat bakal tetap berjalan dengan aman. Sementara itu, Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihak penyelenggara masih belum mengajukan izin keramaian atau pemberitahuan secara resmi ke polisi. Namun dirinya memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh panitia dengan pihaknya. Panitia juga sudah mendapat izin dari pengelola SUGBK serta Kemenparekraf. Di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh Habib Jafar, yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay tersebut disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei 2023. Grup band Inggris Coldplay menginginkan konser yang ramah lingkungan saat manggung di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk itu, Coldplay mengajukan sejumlah syarat atau riders yang harus dipenuhi PK Entertainment dan Third Eye Management Presents selaku promotor konser. Riders yang diminta Coldplay tentunya terkait konsep keberlanjutan dan inklusivitas yang selalu diusung dalam setiap konsernya. Hal ini disampaikan co-founder dan co-PK Entertainment Heri Sudarma dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Rabu 10 Mei lalu. Diungkapkan Heri, riders yang diminta Coldplay cukup berbeda dari band lainnya, lantaran Coldplay sangat mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam konsernya. Selain itu, riders dari Coldplay adalah meminta promotor memperkenalkan aerator, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air. Di sisi lain, penonton didorong untuk membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Sementara promotor diminta untuk sedapat mungkin menyediakan stasiun isi ulang air untuk para penonton. Sementara untuk inklusivitas, Coldplay menginginkan konser yang dapat diakses semua orang, termasuk penonton tuli dan sulit mendengar, penonton buta atau rabun, serta penonton dengan gangguan sensori. Untuk itu, promotor mengaku akan menyediakan juru bahasa isyarat di lokasi konser. Selain itu, dilaporkan oleh Kompas.com, Coldplay menginginkan agar konser di Jakarta sebisa mungkin menggunakan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Setidaknya ada sejumlah cara yang diterapkan Coldplay untuk merealisasikan konser ramah lingkungan tersebut. Yang pertama dengan naik pesawat komersial. Coldplay berjanji bahwa sebagian besar dari tur dunia kali ini mereka akan terbang dengan penerbangan komersial. Akan tetapi di beberapa lokasi mereka tetap menggunakan penerbangan charter untuk para personel, kru, dan peralatan. Yang kedua, memakai bahan bakar biofuel. Coldplay akan membayar biaya tambahan untuk menggunakan atau memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Selain itu, Coldplay juga akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar biofuel untuk angkutan darat dan transportasi. Yang ketiga, memasang panel surya. Coldplay akan memasang panel surya di setiap tempat konser. Letaknya bervariasi mulai dari di belakang panggung, di sekitar stadion, dan jika memungkinkan di luar. Yang keempat, membawa baterai isi ulang. Coldplay akan membawa baterai yang dapat diisi ulang di tur mereka. Baterai ini akan menyimpan daya listrik dari sumber energi terbarukan yang mereka usung. Kepastian konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta menjadi kabar baik untuk para penggemarnya di Indonesia. Bahkan mereka rela menjual barang kesayangan hanya untuk menonton Chris Martin dan kawan-kawan.
Seperti yang dilakukan oleh penggemar Coldplay bernama Danar, 31 tahun. Ia sampai rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser. Danar berniat untuk membeli tiket kategori Ultimate Experience atau CAT 1 yang dijual seharga 11 juta rupiah. Sejak menjadi penggemar tahun 2006, Danar berharap bisa mendapatkan pengalaman terbaik di konser pertama Coldplay di Indonesia pada November mendatang. Apabila uang yang dibutuhkannya tak terkumpul tepat waktu, Danar akan memilih kategori lain. Danar memilih untuk menjual beberapa barang-barang miliknya karena tak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain kulkas, Danar juga menjual barang lain seperti ponsel, printer, dan motor. Untuk mempromosikan jualannya, ia memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Karena tingginya jumlah peminat penonton konser Coldplay, sejumlah penggemar pun bahkan rela cuti agar bisa membeli tiket tersebut. Tak hanya Danar, hal tersebut dilakukan Laras, 23 tahun. Ia memilih cuti agar bisa fokus membeli tiket. Di rumahnya, Laras sudah mempersiapkan internet dengan koneksi lebih kencang. Ia akan melakukan pengecekan jaringan sebelum memasuki jam berebut tiket konser Coldplay. Sejak mengetahui bahwa Coldplay bakal konser di Indonesia beberapa bulan lalu, Laras mulai menghemat pengeluarannya. Dengan budget terbatas, Laras menginginkan tiket kategori CAT 6 seharga Rp1.250.000. Ia mengaku tak mengejar bangku paling depan. Laras hanya ingin mendapatkan euforia konser dan Ocean Light-nya. Ocean Light yang dimaksud yakni gelang tiket warna-warni ciri khas konser Coldplay. Sebagai informasi, tiket Coldplay akan dirilis dalam 2 tahap, yakni pre-sale yang difasilitasi BCA pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan penjualan umum pada 19 Mei 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rencana konser grup musik asal Inggris Coldplay mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebelumnya persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras digelarnya konser Coldplay di Jakarta pada 15 November mendatang. Selain PA212, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyoroti rencana konser Coldplay ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tegas meminta konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta untuk dibatalkan. Ia mengatakan agenda band kenamaan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1. Demikian disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 19 Mei. Ia mengharapkan pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi saja, namun juga melihat dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap akhlak, moralitas, dan budaya bangsa. Lebih jauh, Anwar Abbas meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan gelaran konser yang akan berlangsung di GBK pada 15 November itu. Ia mengaku heran kenapa Sandiaga Uno bersikukuh untuk mendatangkan Coldplay ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan persaudaraan alumni atau PA212 menolak dan menentang keras konser grup band asal Inggris tersebut. Bahkan PA212 rencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei lalu. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa untuk mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta penganut paham ateis atau tidak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila.
Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, sehingga menurut pihaknya sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan menjelang momen pemilihan umum atau pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Persaudaraan alumni PA212 menolak dengan tegas kehadiran dan konser grup musik rock asal Inggris Coldplay. Bahkan PA212 berencana bakal mengepung bandara saat kehadiran Coldplay. Hal itu diungkapkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Rencananya konser musik Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menegaskan pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Bahkan Novel Bamukmin berujar pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Hal itu jika panitia tetap bersikeras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay atau Chris Martin CS merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penganut paham ateis atau tak percaya Tuhan. Apabila panitia pelaksana tetap menghadirkan Coldplay, diartikan bahwa masyarakat mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Novel menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pihaknya, sebaiknya Indonesia menolak gelaran konser Coldplay. Karenanya Novel Bamukmin berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penolakan agar konser tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Apalagi menurutnya bertepatan dengan